Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahmi dan Opik. Mas Opik di Harf Studio. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kata atau dua buah kata di dalam Al-Quran yang ada keterhubungan atau keterkaitannya, yaitu di kata ilmu atau ain lam mim dan di kata amal ain mim lam. Nah, karena ini kita membahasnya dari segi kajian huruf, maka akan kita bedah satu persatu maknanya ilmu dan alam berdasarkan hurufnya. Terus dari situ kita akan juga ngobrol dengan Mas Opik bagaimana kajian huruf ini berdasarkan pengetahuan beliau yang akan beliau bedah untuk lebih lanjut lagi dari kata ilmu dan alam terkait dengan apa ya yang kekinian gitulah ya, seperti itu ya kira-kira ya. Karena ilmu itu menyangkut teknologi terkini, dan amal itu juga apa yang kita dapatkan dari itu, ilmu itu akan kita amalkan seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas dari kata ilmu dulu. Dari kata ilmu sendiri, kalau di dalam Al-Quran itu teman-teman, ilmu itu muncul sebanyak 854 kali di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam 14 derivative form atau 14 bentuk turunan. Seperti itu. Sedangkan di kata amal, kata ini muncul sebanyak 360 kali di dalam Al-Quran, di dalam 4 bentuk atau ya bentuk turunannya itu ada 4 dari 360 kali. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau kita lagi sholat duha tuh, kita seperti seakan-akan kita itu beramal atau bersedekah kepada 360 tulang kita. Ya, amalnya itu, amalan sedekahnya untuk tulang kita itu berupa sholat 2 rakaat sholat duha. Sedangkan di Al-Quran sendiri kata amal itu sendiri juga ternyata 360 kali disebutkan. Jadi seperti satu putaran penuh ya teman-teman. Oke, langsung kita bahas di kata ilmu dulu. Dari kata ain bermakna sesuatu yang tinggi, high, above, di atas, sehingga sesuatu yang tinggi itu bermakna juga sulit, karena untuk mencapai ketinggian itu diperlukan sesuatu yang apa ya, naik ya. Kalau sudah berada di posisi yang tinggi, kita bisa melihat juga sesuatunya itu lebih luas. Sedangkan huruf lam bermakna value atau present atau sesuatu yang ada hadir saat ini, kekinian lah, seperti itu. Dari mem bermakna sesuatu itu bisa ya something seperti itu. Sehingga kata ilmu sendiri dari kata atau bedah kajian hurufnya bermakna ala, bermakna sesuatu yang di atas, mem itu sesuatu, atau kalau dibedah lagi kajian per hurufnya, ain itu ilmu itu sesuatu yang ain yang tinggi di atas, lam jadi sesuatu yang tinggi itu sulit, maka untuk mencapai ilmu atau mendapatkan ilmu itu harus dengan kesungguhan seperti itu, karena itu sesuatu yang tinggi, mulia, bisa bermakna mulia juga. Ain sesuatu yang mulia, jadi ilmu itu kemuliaan, lam yang hadir, mem pada sesuatu. Jadi sebuah ilmu dikatakan ilmu jika dia atau orang berilmu, maka dia mengetahui kemuliaan yang hadir pada sesuatu. Jadi seperti itu. Nah, dari kata amal kita langsung ke kata amal sendiri. Ain sesuatu yang tinggi, mem dan lam itu maknanya kan, mal itu kan harta, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mal itu maknanya harta, mem dan lam sesuatu yang bernilai. Jadi amal itu, ain itu puncak, tinggi, ketinggian, kemuliaan. Dari mal itu harta, sehingga amal seseorang itu puncak dari harta atau sesuatu yang bernilai yang dimilikinya, yang diamalkannya. Kurang lebihnya seperti itulah. Oke, kita langsung ngobrol bareng Mas Opik di kata ilmu dan amal. Monggo Mas Opik. Setidaknya sebenarnya ada tiga kata, Mas. Jadi Ada kan ada kata. alam nanti. Oh ya. Cuma alam itu ada ketambahan alif. Ilmu, amal, dan alam. Nah, itu dia Tiga teman-teman. kata yang penyusunnya itu sama. Sama ya. Ain, lam, dan mim ya. Ya, ain, lam, mim. Kalau kemudian nanti ada alif itu kan huruf ilat ya. Huruf ilat. Ya. Atau huruf mad juga bisa. Oke. Nah, ketika bicara tentang ilmu
ilmu tadi sudah dikaji oleh Mas Fahmi tentang sesuatu yang tinggi, yang sangat sulit, butuh kesungguhan. Maka dalam sebuah syair ada bunyinya seperti ini. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbi ka'an majmu'iha bibayanin. Ingatlah bahwa engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal, 6 perkara. Sa'unbi ka'an majmu'iha bibayanin. Aku akan jelaskan dengan sangat jelas keseluruhannya. Yang pertama adalah zakain atau zukain. Yang pertama, supaya dapat ilmu itu modalnya adalah kecerdasan. Wow. Butuh kemampuan menyerap pengetahuan. Supaya kita tahu mana yang benar, yang tidak, itu kan butuh kejelian, ketelitian, kecerdasan. Ya. Mana ilmu yang bermanfaat dan mana ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau bahasa ininya furqan mungkin ya, pembeda ya. Kita bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Jadi yang pertama adalah dukain, zakain atau kecerdasan. Yang kedua adalah hirsin. Hirsin itu adalah tamak, rakus. Wow. Kalau terhadap ilmu pengetahuan kita harus rakus. Ketika misalnya kita dalam satu majelis, seorang kiai menyampaikan nasihat ini, kita tidak langsung merasa puas ya, merasa puas terhadap apa yang disampaikannya. Kemudian kita baca kitab yang aslinya langsung, atau kemudian bertanya lagi kepada kiai-kiai yang lain, sehingga pengetahuan kita jadi utuh, bukan dari satu sudut pandang, bisa jadi dari banyak sudut pandang, jadi menyeluruh. Jadi oke. Ya gimana Mas? Jadi kalau kata Mas Sobik tadi, kita harus, kalau dalam mencari ilmu atau yang mendapatkan ilmu, harus menyeluruh, jangan parsial, jangan sebagian-sebagian, tapi keseluruhan ya. Nah itu di kata ain sendiri maknanya itu tinggi di atas ya, seperti itu. Kalau kita sudah sekali tinggi di atas, kita melihat segala sesuatu itu semuanya kelihatan. Nah, fungsinya ain itu di situ, huruf ilmu itu, kata ilmu. Jadi semuanya bukan hanya satu bagian, tapi sekali lihat, oh ini semuanya menyeluruh, seperti itu. Ya, dari situlah kemudian orang yang punya pengetahuan luas, dia tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak picik pandangannya, tidak saling menyesatkan, karena pengetahuanlah yang kemudian membimbingnya bahwa akan ada perbedaan, akan ada ikhtilaf, macam-macam pendapat. Itu yang kedua. Jadi maklum akhirnya, dari berilmu jadi maklum. Oke. Lanjut. Jadi yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah kerakusan, tamak. Ya. Tamak terhadap ilmu itu sebuah keharusan. Tapi tadi bahasa Arabnya apa? Hirs ya. Hirs itu apa? Harosod. Ya. Harosod. Ya. Harosod itu ini tidak puas. Tidak mudah puas. Oke. Jadi ketika apa yang disampaikan, apalagi hari ini media sosial banyak sekali memberikan kita informasi. Nah kita itu harus rakus itu untuk klarifikasi, ya, tabayun apakah benar atau tidak. Nah hirs itu adalah tentang proses furqan tadi yang disampaikan Mas Fahmi. Ya. Jadi kita tidak mudah percaya, harus ada skeptis, menanyakan kembali apakah benar seperti ini, apakah ini hoax atau memang real nyatanya seperti itu. Jadi yang kedua hirs, yang ketiga adalah bulghah. Untuk dapat ilmu itu, supaya dapat ilmu itu kita punya hal yang ketiga, yaitu modal. Modal itu minimal adalah, yang pertama adalah modal niat, modal mencatat, karena ilmu itu butuh dicatat. Rekam ya. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah binatang buruan. Supaya binatang buruan itu ketangkep, itu harus diikat. Ketika sudah ketangkep, supaya dia nggak kabur lagi, diikat. Ilmu juga ketika sudah disampaikan harus ditulis. Suatu saat kita lupa, kita bisa membaca tulisan itu. Jadi ada rekamannya. Jadi ada rekaman. Maka kemudian hari ini kita dipermudah sekali dengan digitalisasi. Semuanya bisa direkam dengan sangat mudah, diabadikan. Orang tidak perlu lagi susah-susah mencatat dengan pena. Foto, hari video, rekam, di audio, macam-macam sekali. Hari ini kita diuntungkan, ternyata berkahnya COVID itu banyak sekali ustadz, kiai yang kemudian beralih
majelisnya jadi majelis virtual. Virtual. Dan itu bisa dilacak oleh siapapun dengan jangkauan yang sangat luas, kemanfaatannya juga sangat luas. Jadi oke, lanjut. Yang itu yang ketiga. Jadi butuh modal. Kita lihat video pengajian saja kan butuh modal kuota. Ya, kuota internet. Butuh modal waktu. Handphone terutama ya, atau ya media untuk membuka itu dia. Ya, jadi yang ketiga adalah modal. Yang keempat adalah wastibar, kesabaran. Supaya dapat ilmu yang benar, yang baik, itu harus punya kesabaran. Kalau tidak sabar, misalnya pertama nggak bisa, harus dicoba kembali. Ya. Butuh diulang-ulang seperti ceritanya Ibnu Hajar al-Asqalani kan. Ibnu Hajar, kenapa kemudian disebut Ibnu Hajar, anak batu? Ya saya lupa nama aslinya. Cuma ceritanya beliau itu kan kabur dari pesantrennya. Kemudian ya karena putus asa tidak bisa mengikuti pelajaran di pesantren. Tiba-tiba di perjalanan pulangnya itu melihat ada batu yang ditetesi air. Sedikit berlubang kemudian. Dari situlah kemudian Ibnu Hajar kembali lagi ke pesantrennya. Batu yang sekeras itu saja bisa dilubangin oleh air yang lembut ya. Iya, dengan air yang sangat lembut, apalagi kemudian kita sebagai otak kita. Tentu tidak mungkin sekeras batu, atau hati kita yang tentu tidak mungkin sekeras batu. Jadi dengan nasihat pelan-pelan, hati sekeras apapun sebenarnya bisa lunak. Insya Allah. Iya, insya Allah. Nah, yang keempat itu adalah wastibarin, kesabaran. Jadi butuh proses, butuh ketekunan. Bahkan kalau di Al-Quran tuh, kalau di surat Al-Kahfi itu ada namanya Nabi Musa yang lagi belajar dengan Nabi Khidir. Betul. Itu tentang pelajaran kesabaran tuh teman-teman. Jadi mau mencari ilmu, beliau mencari ilmu kepada salah satu nabi juga mungkin ya, seperti itu, atau hamba Allah. Ternyata 3 kali itu disuruh sabar 3 kali, kalau bisa ngikutin ternyata nggak bisa, karena di balik kesabaran itu ada hikmah yang luar biasa tuh yang akan tersingkap dari kesabarannya itu. Seperti itu. Oke. Jadi keempat ya. Yang keempat wastibarin tentang kesabaran. Yang kelima adalah irsyadil ustad. Harus ada petunjuk guru. Ilmu itu bisa benar kalau ada petunjuknya. Kalau ada yang nuntun, kalau ada yang memberikan pedoman. Ilmu bisa menjadi sesat ketika tidak ada pembimbingnya. Akhirnya kita punya penafsiran sendiri, kita punya rumus sendiri, ternyata salah kesananya. Bukan hanya salah, ternyata malah bisa, bukan hanya sesat untuk dirinya, ternyata malah bisa menyesatkan untuk orang lain. Nah, yang keenam adalah tuli zaman. Yang keenam adalah waktu yang lama. Apa tuh maksudnya? Jadi belajar itu tidak boleh instan. Apalagi belajar agama. Tekun ya mungkin ya. Butuh waktu yang lama, butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh istiqomah. Jadi kalau kita belajar pengen instan, ya hasilnya juga instan. Sama kayak misalnya kasus-kasus ijazah, beli ijazah di mana tuh, kampus-kampus. Ada jasa pembuatan skripsi. Itu dia. Ya, jadi instan itu yang kemudian mungkin dia bisa, apalagi kalau dalam istilah, dalam ilmu misalnya tentang kedokteran ya, orang kedokteran tuh bahaya itu, nanti pasiennya bisa meninggal. Salah resep malah tambah parah, masuk UGD nanti ya. Tapi nauzubillah. Makanya itu jadi perlunya ilmu ya. Perlu ketekunan ya, istilahnya istiqomah. Jadi 6 hal itu harus menjadi pegangan bagi siapapun yang hari ini sedang menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi yang pertama butuh kecerdasan. Yang pertama cerdas. Iya, kecerdasan. Yang kedua harus rakus istilahnya. Haus terhadap ilmu. Jadi tidak puas terhadap pengetahuan yang dia miliki hari ini. Pengen nambah terus, jangan pernah berhenti gitu. Jadi itu yang kemudian harusnya dilakukan oleh seorang muslim, sehingga dia benar-benar jadi expert ya. Expert ini di angka ke-6. Maka kemudian kata Kanjeng Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat secara mental, fisik, kemudian keilmuannya itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah
daripada seorang mukmin yang punya cita-cita aja nggak punya. Jadi tidak visioner, ngambang ya. Kintir, saya ngikutin zaman aja, zaman kayak gini ngikutin. Ya, oke, siap. 3. Ya, yang ketiga adalah tentang balik tadi. Ya, bulughah itu modal. Jadi butuh modal. Harus modal, guys. Jadi jangan. Tapi ya Allah sudah kasih kita modal segala kesempurnaan. Betul. Di tubuh kita, fisik kita itu harusnya itu sudah benar-benar modal yang sangat luar biasa. Iya. Bisa kita pakai gitu. Banyak di luar sana orang yang bahkan orang yang keterbatasan itu, disabilitas, mereka malah lebih baik ketekunan. Jadi nggak ada batasan lah istilahnya, nggak ada kata nggak ada modal nggak mau belajar. Itu bullshit itu. Nah, jadi yang ketiga adalah modal, yang keempat adalah kesabaran, yang kelima adalah petunjuk dari gurunya, yang keenam terakhir adalah waktu yang lama. Oke. Jadi ilmu bisa didapatkan dengan 6 hal itu. 6 hal tadi, guys. Itu dari kitab atau karangan atau nasihat siapa itu? Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim. Kitab tentang karya Syekh Jarnuji. Jadi seperti itu, guys. Ya. Kurang lebih untuk memperoleh ilmu dan segala macamnya tadi ada 6 tahapan yang harus dilalui atau minimal seperti itu. Yang pertama cerdas. Kalau nggak cerdas nggak masuk, guys. Nah, kecerdasan untuk mempelajari itu semua dibutuhkan kecerdasan. Kalau ada orang bilang atau katakanlah ada teman bilang, wah ini otakku nggak masuk, ini udah kebanyakan ini ya, sebenarnya itu tadi itu mungkin alasan-alasan aja karena dia nggak mau. Alasan untuk mendukung kemalasan. Mendukung kemalasan yang satu sisi, terus ya alasan itu nggak mau belajar atau nggak mau nambah ilmu, hasilnya seperti itulah. Tapi kalau mau apapun bisa, nggak ada halangan. Yeah. Jadi cerdas dan segala macamnya sampai terakhir tadi istiqomah. Itu yang paling penting juga, istiqomah dengan waktu yang lama. Dengan memerlukan waktu yang nggak sedikit atau lama, sehingga nanti dia bakalan nambah terus ilmunya, akhirnya jadi seorang expert atau ahli. Iya, betul. Sehingga di Al-Quran juga disebutkan fas'al ahla zikri ahla ahli ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada orang yang ingat, ahli yang ahli zikir. Jika kalian nggak ngerti, nggak paham sesuatu, jadi tanyalah kepada sang ahlinya. Ahli zikir itu mungkin zikir itu bermakna Al-Quran ya. Jadi semua ilmu basicnya atau dasarnya dari Al-Quran, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Opik. Nah, kita tadi sudah bahas tentang kata ilmu. Mungkin ada tambahan lagi yang lain? Ya, ada tambahan lagi tentang ilmu. Kemudian Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, Al-Hikam, ya Syarhul Hikam, itu menasihati kita tentang ilmu. Al-ilmu in qaranatul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu itu harus dibarengi, jika engkau mau menyertakan ilmu itu dengan rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu akan jadi karunia bagimu. Masya Allah. Tapi kalau ilmu tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, maka akan jadi bencana bagimu. Seperti itu, guys. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun ya. Al-ilmu nurun. Tapi terkadang banyak orang yang dengan ilmunya malah jadi buta. Wah, silau malah. Malah silau, bisa jadi nggak tahu jalannya. Harusnya dalam keadaan gelap gulita, dia dengan ilmu bisa berjalan, dia mendapat bisa cahaya ya. Mendapat cahaya, tahu kalau di depan ada apa namanya? Ya, ada rintangan, halangan atau bahaya gitu ya. Ada bahaya. Tapi ternyata dengan ilmu pengetahuannya dia malah jatuh dalam bahaya itu. Banyak sekali orang yang tahu bahwa mengambil hak orang lain itu haram hukumnya, tapi ternyata dengan pengetahuan itu malah dia lakukan. Jadi seperti itu. Artinya ilmu tidak menjadi cahaya baginya, malah membutakan. Maka Nabi kemudian mewanti-wanti, memperingatkan kepada kita. Man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, lam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuknya kepada Allah, lam yazdad minallahi illa bu'da. Hakikatnya dia bukan semakin dekat dengan ilmunya kepada Allah, tapi malah semakin jauh. Masya Allah. Dia sudah tahu bahwa zina haram, tapi ternyata dia lakukan zina itu. Nah,
sebenarnya ilmunya itu malah membimbingnya semakin jauh dari pusara ilmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bilang itu ya. Kalau di Al-Qur'an sendiri kayak kalau nggak salah itu di surat Al-Jumu'ah itu ada tuh yang permisalan orang-orang yang diberi kitab. Tapi dia tidak mengamalkannya apa seperti keledai yang membawa kitab itu apa itu? Iya. Ada ya? Itu kayak mana tuh ayatnya tuh? Ya, sambil dibuka di Qurannya, Mas. Oh gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kamasalil himar. Kamasalil himaru yahmilul asfara ya. Iya, asfara. Bisa apa itu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi permisalan orang yang berilmu diberi Alkitab seperti itu. Tapi dia malah nggak menjalankan ilmunya, nggak melaksanakan ilmunya. Bahkan di ayat lain juga disebutkan ya, kaburun maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Jadi sangat besar itu kemarahan Allah kepada orang-orang yang mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Nah, seperti itu. Nauzubillah. Pembahasannya bisa sampai tentang amal. Sampai tentang ilmu dan amal. Nah, itu amal ya sudah ya. Bab amal ya. Kalau bab ilmu seperti itu tadi. Jadi kalau ilmu itu sebenarnya ilmu itu nurun, cahaya. Kalau sejatinya cahaya itu harusnya membawa kita menuju kepada petunjuknya Allah. Maka jika dengan ilmu itu malah membawa dia kepada kesesatan, jadi sebenarnya ilmu itu netral lah, ibarat pisau ya. Pisau ini bisa dipakai untuk merajang sayuran masakan sehingga jadi kue atau masakan yang enak gitu. Atau pisau ini dipakai untuk menzalimi orang sehingga dia berdosa dan menzalimi orang, akhirnya merugikan orang lain. Nah, kayak gitu. Malah ilmu itu seperti itu. Memiliki dua mata sisi ya. Iya. Sama kayak misalnya ilmu tentang komputer. Kalau dia gunakan ternyata untuk misalnya ngasih informasi kepada semua orang tentang informasi yang baik, itu akan jadi jariah bagi dirinya. Iya. Tapi kalau kemudian ternyata ilmu terhadap ilmu komputer atau ilmu tentang IT-nya digunakan untuk bikin hoax, jadi apalagi jadi buzzer. Jamnya yang ya kayak gitulah yang negatif lah istilahnya. Unfaedah, nggak bermanfaat sama sekali. Seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir begini, Mas. Kita sangat mengenal tentang hadis ini. Iya. Idza mata ibnu Adam yang qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, maka 3 amal dituliskan. Hanya 3 amal, semua amalnya terputus kecuali 3 amal. 3 amal. 1. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, atau anak keturunan yang mendoakannya. Yang soleh yang mendoakannya. Nah, dari 3 hal itu salah satunya ya. Posisi yang tertinggi itu adalah ilmu yang di antara sodaqoh, ilmu dengan anak soleh itu yang paling tinggi adalah ilmu. Sodaqoh itu bisa mengalir kalau seandainya pakai ilmunya. Iya, benar-benar. Kalau kemudian kita sembarangan ngasih ke orang harta kita, atau kita nggak akan bisa dapat duit bekerja kalau nggak ada ilmu. Akhirnya nggak bisa berdekat. Ternyata pondasi seperti itu. Tiga amalan itu yang jadi pondasi adalah ilmunya. Sodakoh itu bisa jariyah kalau seandainya tepat sasaran. Iya. Kalau ternyata kita sodakoh ternyata malah digunakan untuk lain-lain dan tidak ada manfaatnya, maka tidak jariyah, tidak mengalir. Terus anak yang soleh tadi. Anak yang soleh juga butuh ilmu, ilmu parenting, bagaimana ngajarin anak supaya taat kepada agamanya, berbakti kepada orang tuanya. Maka ilmu yang bermanfaat itu jadi fondasi supaya kemudian amal soleh kita ketika di dunia itu terus mengalir sampai kemudian kita wafat, ketika kita meninggal dunia. Masya Allah. Jadi itu teman-teman ya, ilmu itu penting, sangat pentingnya sampai akan kita bawa, bahkan saat kita sudah meninggal semua, kita akan bawa ilmu itu atau mengalir pahala kebaikan ilmu itu dengan dasar ilmu itu 3 hal tadi yang sebenarnya sedekah, ilmu manfaat, dan doa dari anak soleh. Dan semuanya ini perlu
landasan ilmu yang benar. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi Mas Sobek? Karena itu mungkin kita akan nanti bagi sesi atau 2 sesi ya, karena ini takutnya kelamaan, ini sudah 25 menitan. Di kata ilmu aja, karena dari Al-Quran sendiri ilmu itu 854 kalau nggak salah itu disebutkan, jadi banyak banget. Salah satunya itu mungkin kalau di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah itu wa'alama, Allah itu memberikan ilmu atau pada Nabi Adam itu walama adamal asma'a itu kullaha, Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam tentang ilmu-ilmu seluruhnya. Terus walama adamal asma'a kullaha, dan seperti itu sampai akhirnya malaikat pun mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Allah itu jadi malaikat itu bilang, maka Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami hanya memiliki ilmu terhadap yang Engkau berikan aja, tetapi yang selain itu kita juga nggak berilmu, seperti itulah ya. Dan Kau sesungguhnya alimul hakim, maha berilmu dan maha bijaksana. Jadi mungkin nanti kita akan bahas dua kata seperti itu, alimul hakim, alimul qadir, terus apa lagi, alimul apa lagi kira-kira. Nah itu kan asmaul husna ya. Jadi orang ilmu alimul hakim, jadi seorang berilmu itu harus dilandasi juga dengan dibarengi juga dengan kebijaksanaan. Nah, terus alimul qadir, ada ilmu atau seorang berilmu itu harus bisa qadir itu kadar, itu memberi takaran ya, memberikan ukuran-ukuran yang pas terhadap segala sesuatu, sehingga dia bisa menimbang, menilai dan mengetahui kadarnya, bahwa kadarnya ini tuh kesalahannya segini, kebenarannya segini, sehingga dia bisa jadi hakim yang benar-benar bijaksana, seperti itu. Alimul apalagi ya, mungkin kalau teman-teman itu sampai ada 163 kali alim tuh. Nah di mana nih 100 yang bawah Mas? Nah itu 163 alim ya. Alim tuh artinya apa? Maha mengetahui. Alim maha mengetahui ya. Oke, kita scroll dan di Al-Fatihah wasi'un alim ada. Wasi'un alim, sungguhnya Allah maha luas. As-sami'ul alim. As-sami'ul alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Wow, luar biasa guys. Syakirun alim, orang Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui juga. Jadi kalau nggak ngerti ilmunya maka nggak akan bisa bersyukur dengan ilmu seperti itu. Oke, banyak banget. Termasuk alhamdulillahirabbil alamin itu juga kata ilmu juga ya. Iya. Alam, nanti pembahasannya ke alam. Di pembahasan kata alam. Mungkin teman-teman pengen tahu indeks Qur'annya di mana Mas? Ya, kalau kita lihat indeks Qur'annya itu kalian bisa, atau teman-teman bisa buka corpus.quran. Nanti kalian klik di Quran Dictionary, di sana ada huruf alif sampai ya. Misal di kata ilmu itu di huruf ainnya itu kita klik, nanti kita scroll ke bawah ada kata ain, lam dan mim. Kalau kita klik go gitu langsung ketemu semuanya. Di kata maklumat, alim, maklum, mu'allam, alim, ilm, alamat, alam, alamin, alam dan segala macamnya. Nah seperti itu. Oke, apa ada lagi tambahan? Mungkin nanti kita akan lanjut di sesi kedua, kita bahas dengan kata amal. Bagaimana kata amal itu kita akan bedah dari kajian hurufnya dan dari kajian yang ada di Al-Quran, hadis dan seterusnya, seperti itu. Iya. Gitu ya? Saya rasa cukup Mas, nanti bisa mengalir saja. Oke, nanti bisa mengalir. Oke, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul da'wah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ciao.